Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Ridho, panggilannya Ridho. Saya dari kelompok 7 Public Sector Accounting, yang mana Public Sector Accounting sendiri itu memiliki arti akuntansi sektor publik. Ya, kurang lebih akuntansi, tapi anakan bagian sektor publik. Kalau yang saya ketahui itu bagian-bagian yang mirip ke pemerintahan lah, perhitungan ke pemerintahan. Selanjutnya saya akan mengakui kesalahan saya pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama itu kesalahan saya itu ada 3 macam. Pertama, saya telat masuk. Saya tuh telat masuk itu kurang lebih 17 menit 18 menit. Sesudah itu saya tuh ketiduran sewaktu mendengarkan materi dari alumni. Kalau nggak salah alumni itu cewek kak. Pokoknya isinya tentang LinkedIn. Mohon maaf saya lupa. Dan ketiga itu kesalahan saya itu melanjutkan pengerjaan buku di MRU. Nah, untuk pertemuan kedua, kesalahan saya itu adalah pengerjaan bukunya tidak lengkap. Lebih tepatnya pada pengerjaan buku bagian definisi dan tentang Hima Unpad. Itu kalau nggak salah untuk halaman 10, 11, dan 13. Penulisan saya tidak lengkap, jadi tidak diterima. Selanjutnya rangkaian aktivitas di pertemuan kedua. Nah, rangkaian aktivitas di pertemuan kedua tuh pertama ada games. Di games tuh di sini gamesnya tuh gambarannya tuh seperti ada pos-posnya gitulah. Misalnya di sini pos 1, terus yang di sananya lagi tuh pos 2 gitu. Nah, kita tuh akan secara random melewati pos-pos tersebut gitu. Entah itu dari 2 dulu atau 3 dulu atau 1 dulu. Dan kalau nggak salah posnya itu ada 7 pos ya, kalau nggak salah ya. Ada 7 pos. Nah, 7 pos. Untuk pos yang pertama saya lalui itu kalau nggak salah pos ketiga, yang berisi sketching gitu. Jadi kami itu disuruh gambar tapi menggunakan kerja sama tim. Jadi kurang lebih ada spidol, contohnya spidol. Terus ini kayak benang gitu, dan benang itu ada banyak cabangnya, dan kami secara kelompok atau secara tim tuh harus menggambar menggunakan spidol tersebut, tapi tidak memegang spidol, menggunakan benang-benangnya. Nah, setelah menggunakan benang-benang itu kami harus berpikir atau memikirkan cara supaya bisa menyelesaikan games tersebut. Nah, selanjutnya itu kami itu ke bagian semacam estata kalau misalnya bahasa saya. Tapi bedanya itu gamesnya semisalnya ini estatanya, dan dipersiapkan tim 1 dan tim 2, yang mana tim 1 dan tim 2 ini akan bermain dengan cara menuju satu sama lain. Misalnya ini tracknya nih, menuju satu sama lain, dan terus nanti akan switch ketika ada yang menang itu lanjut, yang kalah itu balik ke barisan timnya. Dan terus dilanjutkan sampai rangkaian game selesai. Kalau nggak salah gamenya itu sekitar 15 menit ya, kalau nggak salah ya, 15 menit 20 menit gitu. Jadi hasilnya itu game pertama tadi kami tuh kalah karena kami juga kurang pandai dalam sketching dan kerjasama kami kurang kompak sebenarnya, dan kami sebenarnya juga nggak ngerti juga gimana cara mainnya. Untuk game kedua yang kayak estata tadi tuh kami itu menang, syukurnya itu dengan poin 6-4. 6-4. Kami poinnya 6, lawan itu poinnya 4. Jadi kami menang dengan poin 6-4. Sudah itu kami lanjut ke pos main air kalau nggak salah, ingat saya lah. Kurang lebih posnya ini
seperti estafet air gitu. Jadi ini wadah, jadi diestafetkan ke belakang, diestafetkan ke wadah utama, yang mana di wadah utama tuh ada bola yang harus kita keluarkan dengan cara mengisi wadah utamanya gitu, menggunakan estafet air itu. Nah, di situ kami itu kalah sebenarnya. Dan pada game selanjutnya itu kami di game serangkaian kata. Nah, di game serangkaian kata ini kurang lebih kami itu akan dibariskan per kelompok, terus nanti game masternya akan menjelaskan gamenya dengan cara kurang lebih, pokoknya gamenya tuh ada bermacam-macam kata di satu tempat gitu yang ditentuin oleh game masternya, dan kami tuh disuruh berlari dari barisan kami ke tempat yang ditentukan game masternya, terus cari per kata, satu orang satu gitu. Dan katanya itu sebenarnya ditutup-tutup gitu, jadi kami hanya boleh buka satu huruf, dan kalau hurufnya itu salah kami harus meletakkannya kembali, harus tutup kembali, dan kami harus kembali ke barisan. Nah, kata yang kami pilih itu sebenarnya kata gnome, yang terdiri dari huruf GNOME, gnome. Dan di game itu ada banyak kesulitan sih. Yang pertama tuh komunikasi kami sebenarnya kurang, tapi hasil dari game itu kami menang gitu. Terus selanjutnya itu di pos saya lupa pos yang mana, tapi posnya itu kurang lebih mencari kayak maskot atau gimana ya bilangnya, boneka kecil gitulah, yang mungkin ukurannya segini, kecil banget. Dan kami itu harus nyari ya tuh di kayak bukan lapangan terbuka sih, kayak ruangan terbuka gitu. Jadi kami dijelaskan game masternya kalau misalnya ada maskot atau ya semacam maskotnya tadi sebanyak bilangan ganjil. Jadi sebenarnya nggak dikasih tahu seberapa banyak, tapi dikasih tahu cuman sebanyak bilangan ganjil. Nah, sewaktu game di situ tuh kami tuh menemukan 5 maskot atau 5 boneka, dan kelompok lain itu menemukan 1 maskot atau 1 boneka. Nah, kami tuh menang dengan poin 5-1. Dan sesudah kami bermain pos-posan tersebut selesai. Oh iya, ralat lagi, sebenarnya posnya tuh kayaknya sebenarnya cuma 5 lah kalau nggak salah, ingat saya cuma 5. Dan itu sudah kelima ya. Terus lanjut ke materi dari alumni. Nah, materi dari alumni ini kurang lebih berisi tentang insight atau masukan-masukan tentang apa sih yang harus dilakukan di akuntansi Unpad. Nah, kurang lebih yang saya tangkap itu adalah di semester 1 dan 2 saya tuh harus rajin-rajin mengeksplor akun Unpad gitu. Saya harus bertanya-tanya terus ke cutting, terus cari-cari info tentang organisasi, kalau bisa juga ikut organisasi sih sebenarnya. Terus semester selanjutnya itu tetap aktif dengan cara mengikuti organisasi, cari-cari info, kalau bisa tuh meraih prestasi. Nah, untuk poin utama dari alumni ini sebenarnya kita tuh sebagai maba harus bersemangat dalam mengeksplor diri dan juga lingkungan prodi saya sekarang. Kalau prodi saya sekarang akuntansi ya, jadi harus mengeksplor gitu apa aja yang berguna bagi akuntan gitu, baik itu berupa program gelar gitu kan yang harus kita dapat. Nah, sesudah rangkaian dari alumni itu ada dari Ibu Saskia. Nah, dari Ibu Saskia dia tuh menjelaskan kurang lebih yang saya tangkap itu tentang penurunan kualitas dari para akuntan. Padahal sebenarnya ya akuntan tuh tidak terlalu jauh gitu penurunan kelulusan akuntannya. Kurang lebih yang saya catat tuh penurunannya tuh sekitar 7%. Dan juga Ibu Saskia juga mention bahwasannya
kalau semisalnya generasi saya atau generasi Gen Z ini eh, lumayan kompetitif, karena kehidupan kami ke depannya itu akan bersaingan dengan biaya hidup. Terus saya juga mendapatkan masukan dari Bu Saskia tentang kebutuhan skill yang harus kami para maba harus dapatkan kalau kami mau ya menjadi akuntan yang profesional gitu. Terus selanjutnya penjelasan dari buku pengaderan. Nah, penjelasan dari buku pengaderan ini kurang lebih di halaman pertama ini ada biodata saya. Terus halaman kedua ini jadwal saya. Terus yang ini nih berisi tentang keterangan dari jadwal saya yang ini. Terus selanjutnya tuh yang ini ada dokumentasi meet kami, kelompok 7 saya ini, meet kelompok 7 yang pertama. Terus penjelasan tentang nama dari public sector accounting atau nama dari kelompok saya. Terus yang ini biodata dari kelompok saya nih. Ini mulai dari halaman 6 sampai juga halaman 9. Biodata kelompok halaman 9. Nampak enggak? Oke. Selanjutnya sampai halaman 10. Sampai halaman 10. Bagian ini 10. Nampak enggak? Oke. Terus selanjutnya halaman 11. Halaman 11 ini ada penjelasan tentang Hima Unpad dan juga visi misinya. Ini. Terus pada bagian ini sampai ke bagian 12 bagian 12 ini dia juga menjelaskan tentang tugas big projectnya, dan juga dia menjelaskan tentang core values dari Hima Unpad. Dan halaman 13 yang ini itu berisi tentang FAMA. Selanjutnya itu halaman 14 dan 15 yang ini itu berisi tentang struktur FAMA dan juga struktur Hima Unpad. Struktur lengkapnya mulai dari presidennya sampai dengan staff-staffnya gitu. Terus selanjutnya halaman yang sudah saya isi itu yang sudah harus dikerjakan itu halaman 22 dan juga 23. Ini halaman 22. Yang ini halaman 23. Ini berisi tentang esai saya. Nah, esai saya itu kurang lebih esainya itu bertema diriku kemarin dan hari esok. Nah, karena tema itu karena tema saya itu tentang diriku kemarin dan hari esok, saya tuh mengisinya tentang kurang lebih tuh masa lalu saya dan juga harapan saya rencana saya ke depannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada di halaman 24 dan 25. Ini halaman 24, 25 itu berisi tentang wawancara dari cutting. Untuk halaman 24 ini itu cuttingnya Laretta Julia. Terus halaman 26 dan 27 nih, di halaman 26 dan 27 itu masih juga wawancara cutting. Dan sini cuttingnya itu Kak Jafir Halsa. Kemudian selanjutnya di halaman 28 dan juga 29 itu berisi wawancara juga masih. Wawancaranya itu bersama Kak Charlie Yong. Ya, dia angkatan 22. Selanjutnya biodata singkat dari biodata singkat dari orang-orang yang ada di angkatan akuntansi 2025. Itu mulai dari halaman 30 nih. Biodata singkatnya. Itu mulai dari halaman 30 sampai dengan halaman 48. Ya, sampai halaman 48. Selanjutnya halaman 49. Halaman 49 itu berisi tentang foto angkatan saya dan juga harapan terhadap angkatan saya. Harapan kurang lebih apa sih yang saya harapkan dari angkatan saya itu. Nah, selanjutnya itu halaman 51. Ini 51 dan juga halaman 52. Halaman 51 dan 52 itu berisi tentang Chan atau bisa dibilang bahasa bayinya itu kayak yel-yel lah, tapi versi supporter. Cancan untuk akuntansi Unpad. Nah,
Selanjutnya mungkin solusi dan juga solusi dari masalah-masalah yang saya sebutkan di awal tadi, masalah-masalah saya dan juga masalah-masalah kelompok saya. Oh ya, sebelumnya masalah kelompok saya itu sebenarnya tadi itu kurangnya komunikasi dan juga kurangnya rasa rasa peduli terhadap sesama sih sebenarnya. Karena memang kami komunikasinya cuma lewat online sih. Apakah udah mengerjakan apa belum? Terus apakah udah siap apa belum? Nah, untuk solusinya itu sebenarnya masing-masing itu harus foto gitu, foto tugas. Kalau misalnya nggak mau ketemu langsung nih, ngelihat tugasnya udah selesai apa belum, foto tugasnya udah selesai apa belum gitu. Terus tentu saja jujur kalau misalnya foto itu nggak diambil dari buku orang lain gitu, melainkan buku dia sendiri. Dan untuk solusi dari diri saya sendiri, ya saya harus lebih disiplin dan saya juga harus lebih teliti dalam mengerjakan penugasan sih. Sekian, terima kasih.